Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang membuat proposal business plan, tugas kewirausahaan. Yuk kita lihat di slide berikutnya. Sebagai seorang yang akan memulai sebuah bisnis, apakah Anda sudah membuat rencana bisnis atau business plan? Untuk memulai sebuah bisnis tentu membutuhkan perencanaan yang matang. Tanpa perencanaan, Anda tidak akan tahu kemana arah bisnis karena menjalankan tanpa tujuan yang jelas. Membuat business plan alias rencana bisnis itu ibarat membaca peta terlebih dahulu sebelum berangkat ke tujuan. Jadi, business plan adalah salah satu aset penting yang harus dimiliki agar usaha bisa berjalan lancar. Apa itu business plan? Business plan diartikan sebagai rincian informasi yang berisi tahapan dalam membangun sebuah usaha atau bisnis mulai dari 0 sampai kurang lebih selama 5 tahun ke depan. Rencana bisnis yang dibuat dalam bentuk tertulis. Berikutnya, apa saja persiapan sebelum dan saat membuat business plan? Sebelum dan saat menyusun sebuah business plan, kamu bisa memulai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kenali dulu bidang bisnis kamu. Yang pertama harus dilakukan tentu saja mengenal terlebih dahulu bisnis yang akan dijalani, bagaimana detail bisnis tersebut. Beberapa di antaranya adalah mengenali kekuatan atau kelemahan bisnis maupun perusahaan. Kemudian juga perlu membaca peluang beserta kompetitornya. Siapkan rencana bisnis. Di tahap ini biasanya dibuat merealisasikan. Siapkan rencana bisnis. Di tahap ini biasanya dibuat untuk merealisasikan rencana bisnis yang tertuang dalam bentuk proposal. Membuat bisnis plan tidak selalu harus dilakukan saat kamu ingin memulai usaha. Ada beberapa usaha yang mungkin tidak perlu sebuah rencana bisnis. Kemudian, bila kamu punya modal sendiri, mungkin kamu juga merasa tidak harus membuat rencana bisnis. Tapi jika kamu membuat rencana bisnis secara matang, hal tersebut akan membantu dalam memulai berbisnis dengan lebih terstruktur. Berikutnya, panduan membuat proposal business plan. Yang pertama itu ringkasan eksekutif. Pada bagian ini menceritakan tentang bisnis yang bakal dijalankan atau mendeskripsikan bisnis yang akan kita lewati, inovasi yang akan kita tuangkan, serta kapan bisnis bakal dimulai. Di sini merupakan isi dari rangkuman semua bisnis plan yang akan kita jalani atau rangkuman dari semua bisnis. Berikutnya, analisis pasar dan pemasaran. Pada bagian ini, kamu bisa menceritakan konsumen produk yang bakal dijual. Kamu perlu jabarkan analisis tentang kualitatifnya, kuantitatifnya, karakteristik, tingkat kompetisi, dan strategi promosi, dan serta harga. Ada pun beberapa poin yang ada dalam proses business planning ini, yaitu yang pertama, analisis pemasaran, kedua, profit target konsumen, ketiga, potensi pasar dan prospek pertumbuhan, yang keempat, karakteristik konsumen. Setelah kita menjabarkan tentang analisis pasar dan pemasaran tadi, berikutnya masuk ke analisis produk. Pada analisis produk ini, semua tentang analisis pasar tersebut menjabarkan lebih mengenai produk yang bakal dijual. Meski sudah disinggung di bagian target pasar di atas, tetapi kita harus detail dalam produk di sini. Berikut beberapa poin yang akan dijabarkan. Yang pertama yaitu definisi produk atau penjelasan mengenai produk tersebut. Yang kedua, perbandingan perubahan keunggulan dan kekurangan dibandingkan dengan kompetitor. Ketiga, pertimbangan lain yaitu penjelasan tentang bahan baku dan tahap produksi. Berikutnya, analisis manajemen atau SDM. Pada kali ini kita akan membahas tentang struktur manajemen bisnis yang akan dijalani. Berikut adalah beberapa poin yang penjelasannya. Yang pertama yaitu analisis manajemen atau SDM. Yang kedua, struktur manajemen dalam bisnis kamu. Yang ketiga, detail mengenai jumlah pegawai atau masing-masing keahliannya. Yang keempat, menjelaskan mengenai keunggulan atau kelemahan manajemen tersebut.
penjelasan visi dan misi. Langkah selanjutnya menyusun visi dan misi usaha. Bagian ini sebaiknya dibuat dengan jelas dan gamblang agar tidak disalahartikan oleh calon investor. Analisis keuangan. Pada analisis keuangan ini, kita akan menjelaskan tentang kondisi keuangan perusahaan serta proyek dana pada masa yang mendatang. Kamu perlu menuliskan secara jujur. Berikut adalah poin-poinnya. Yang pertama yaitu analisis keuangan perusahaan. Yang kedua, perkiraan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, modal yang sekarang dimiliki. Yang keempat, besaran dana yang diperlukan. Yang kelima, dana darurat perusahaan. Yang keenam, detail biaya operasional harian, bulanan, hingga tahunan.